Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semuanya dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondoknya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepung aku. Dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa kehidupan yang kita hidupi pada saat ini merupakan anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Kenapa anugerah dan pemberian Tuhan? Karena kita sadar tanpa pertolongan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, tanpa pemberian Tuhan, maka kita tidak akan dapat menikmati hidup. Bahkan mungkin kita tidak akan hidup. Tapi oleh karena kemurahan Allah, Dia memberikan kehidupan bagi kita. Dan tujuannya tentu kehidupan yang Tuhan berikan ini harus kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, seorang pemazmur, dalam hal ini Daud, senantiasa mempersaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, mempersaksikan kemurahan Tuhan. Para ahli perjanjian lama, khususnya para penafsir kitab Mazmur pasal 27 ini, situasi yang dikatakan bahwa Daud sesungguhnya menghadapi pergumulan, menghadapi pergolakan, menghadapi banyak persoalan. Ada yang mengatakan dia menghadapi persoalan dari anaknya Absalom yang ingin mengkudeta kerajaannya. Ada juga yang mengatakan dari Raja Saul yang ingin membunuhnya. Tapi yang luar biasanya Bapak Ibu, sepakat bahwa Daud dalam keadaan bergumul. Namun yang luar biasa yang dipersaksikan oleh Daud di dalam pergumulan yang dia alami, di dalam kemelut yang dia rasakan, tantangan yang datang menghampiri kehidupannya,
Di sanalah Daud mempersaksikan kemuliaan dan kemurahan Tuhan yang dia terima. Dalam ayat yang pertama dikatakan, Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Pertama sekali Daud mengatakan bahwa Tuhanlah terangnya dan keselamatannya. Tuhan menjadi terang, berarti Daud di sana melambangkan atau merasakan kehadiran Tuhan. Dia benar-benar sadar bahwa Allah yang dia imani, Allah nenek moyangnya, Allah yang menuntun kehidupan umatnya, juga hadir di dalam kehidupan Daud itu sendiri. Sehingga dia mampu mengatakan Tuhanlah terangku. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya membuat Daud senantiasa mampu berjalan tetap di dalam kebenaran dan ketentuan Tuhan. Tuhan yang senantiasa mengiring, membimbing langkah daripada Daud. Dalam ayat yang pertama itu juga dikatakan Tuhanlah benteng hidupku. Daud senantiasa mengatakan bahwa Tuhan menjadi benteng hidup, berarti Allah yang menjadi perlindungannya, Allah yang senantiasa menjaganya, Allah yang senantiasa melawatnya, Allah senantiasa menyelamatkan kehidupannya dari rencana-rencana yang jahat. Maka dia berani mengatakan Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai perlindungannya, maka persoalan itu, orang-orang yang ingin mencelakakannya, tidak membuat Daud lagi gentar. Karena dia percaya Allah itu akan senantiasa melindungi kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesaksian yang disampaikan oleh Daud di dalam ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawan dan musuhku, mereka lah yang tersandung dan jatuh. Baru dalam ayat ketiga, sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Jadi tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegentaran, tidak ada lagi rasa kebimbangan yang dimiliki oleh Daud. Tapi yang dia miliki adalah sebuah kepercayaan yang begitu kokoh kepada Tuhan. Dalam ayat keempat dikatakan juga di sana, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Daud menyaksikan, merasakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya, maka respon yang dia lakukan bahwa dia berkomitmen untuk tetap tinggal di rumah Tuhan, di bait Allah, melayani Allah, melakukan kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Dia tidak ingin melakukan hal apapun, tapi yang dia inginkan, yang dia impikan atas pertolongan Tuhan yang sudah dia terima di dalam kehidupannya, dia ingin melayani Allah. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Dia menegakkan kepalanya untuk melayani Allah. Dia berdiam di dalam perlindungan Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang harus kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan tema menyaksikan kemurahan Tuhan? Saya teringat
sebuah kisah yang begitu luar biasa, kisah nyata yang terjadi tahun 2023, tepatnya di bulan Mei. Pada tanggal 1 Mei 2023, ada sebuah pesawat kecil, istilahnya kalau kita di Indonesia pesawat capung, di daerah Kolombia. Yang terjadi di sana bahwa pesawat itu jatuh ketika membawa penumpang satu keluarga, 1 orang ibu dan 4 orang anak. Pilot, kopilot, dan seorang ibu itu meninggal dunia ketika pesawat itu jatuh. Tapi yang menariknya Bapak Ibu, dan ini nanti boleh kita lihat, kita searching di Google, bisa kita lihat di YouTube, bahkan pemberitaan ini sampai viral pada saat itu di seluruh dunia. Ketika pesawat itu jatuh dan dilakukan pencarian, maka tidak ditemukan 4 orang anak penumpang pesawat itu. Dan 4 orang anak itu akhirnya dicari sampai 40 hari, 40 malam. Keempat anak itu tidak ditemukan. Segala usaha, segala daya, segala tenaga dilakukan, baik dari tim angkatan darat, baik dari penduduk setempat, dan masih banyak lagi. Nah, yang luar biasanya Bapak Ibu, setelah hari ke-40, ketika semuanya sudah memutuskan untuk berhenti, maka mereka menemukan keempat anak itu selamat. Keempat anak itu tidak mempunyai bekal makanan. Mereka mampu bertahan hidup. Anak yang pertama itu berumur 13 tahun, yang kedua berumur 9 tahun, yang ketiga berumur 4 tahun, dan yang terakhir berumur 11 bulan. Yang menariknya Bapak Ibu, bagaimana Allah di sana, saya melihat pekerjaan Tuhan yang terjadi di sana. Melawat, menunjukkan kemurahannya, menyelamatkan keempat anak itu. Bahkan kalau dikatakan di daerah hutan Amazon, di sana luar biasa binatang-binatang buas. Dan banyak orang berpikir bahwa mereka tidak selamat. Tapi ketika mereka sudah ditemukan, berita itu menjadi viral. Berita sukacita. Tidak hanya kepada keluarga keempat anak itu, tapi seluruh dunia. Seluruh pemberitaan nasional, seluruh pemberitaan internasional, itu kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, kalau kita hubungkan Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, kemurahan Tuhan itu membuat semua orang bersuka cita. Kemurahan Tuhan itu membuat semua orang bersorak-sorai. Apakah hanya keempat anak itu merasakan kemurahan Tuhan? Tentu tidak. Saya, Bapak Ibu juga pasti merasakan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, karena kita sudah menyaksikan kemurahan Tuhan, lawatan Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita, maka kita diajak untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Kemurahan Tuhan membuat kita bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman ini kita mau diajak bersama-sama supaya orang yang merasakan kemurahan Tuhan, yang sudah kita terima kemurahan Tuhan,
di dalam Yesus Kristus, di dalam pengorbanan Kristus itu sendiri, maka harus sampai kepada sebuah komitmen. Seperti yang dikatakan oleh Daud, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan. Maka aku merasakan kemurahan Tuhan, Bapak Ibu merasakan kemurahan Tuhan yang sama-sama kita terima dari pengorbanan Yesus Kristus. Maka kita akan katakan, aku mau tinggal di rumah Tuhan. Artinya mempersaksikan kepada semua orang kebaikan Tuhan. Tinggal di rumah Tuhan berarti tidak menjauhi persekutuan-persekutuan. Banyak orang sekarang, dia menerima kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya, tapi dia lupa bersyukur. Dia menerima kemurahan Tuhan, tapi dia tidak mau bersekutu. Tapi bagi kita pada saat ini, kemurahan Tuhan yang kita terima di dalam Kristus Yesus membuat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, tinggal di rumah Tuhan, mencintai persekutuan-persekutuan. Yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita merasakan kemurahan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak perlu lagi takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Karena apa? Karena Allah akan senantiasa melindungi, melawat setiap kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami senantiasa merasakan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.